di Garut itu ada namanya Gunung Cikuray. Cikuray Dan memang salah satu Seven Summit-nya Jawa Barat lah katanya gitu. Nah, gue inget tuh di Februari 2011. 2011 itu gue pernah dihantam badai di situ, bro. Dihantam badai, dan dari situ gue bener-bener nangis di situ. Ternyata seperti ini gitu kan, naik gunung. Nangisnya bener-bener sampai keluar air mata apa cuma? Bener, jadi gue ngerasa oh begini, mungkin ini gitu kan. Bener-bener akhir perjalanan gue itu gitu seperti ini gini gitu kan. Parahnya lagi, dan gue dapet data evakuasi. Data evakuasi nih, selama April 2025 ini, sebulan yang lalu nih. Dari 12 itu 10-nya kejadiannya karena pendakian tektok. Ngopi di Pintu Langit. Bukan sekedar ngopi, tapi soal cerita di balik setiap langkah. Mantap. Ini kopinya. Kali ini, Thank you. Kali ini ada yang spesial nih teman-teman. Kali ini ada yang spesial. Gue kedatangan tamu yang nggak diundang. Nggak. Ini gue undang secara khusus buat teman-teman membicarakan suatu konteks yang dahsyat menurut gue. Di sini ada Maung. Halo. Sehat. Gila, thank you ya udah datang ya jauh-jauh. Sama-sama. Maung. Ya. Bisa dikenalin dulu gak ke sobat-sobat pendaki nih? Ya. Kira-kira Maung tuh nama aslinya siapa dan dapetnya dari mana tuh nama Maung tuh? Oke. Nama asli gue tuh Fauzi. Okay. Jadi gue tuh inget dikasih nama Maung itu 2006. Jadi gue tuh dulu di kosan. Jadi teman satu tongkrongan, ada kosan itu ada 5 pintu gitu ya. Dari semua teman 5 kosan itu, cuman gue doang yang sing ke gunung gitu kan. Nah, ada yang nyeletuk satu teman orang Jawa gitu kan. Dia tuh ngomong, lu mah kayak macan. Dari situ? Yang ke hutan mulu. Ntar dulu macan tuh bahasa Sundanya apa ya? Oh ya Maung gitu. Maung, baru di situ lah. Tercipta lah. Nah, dikasih kan, nama Maung tuh. Tadi kan Lau ngomong nih ya kan, bilangnya ke gunung melulu. Nah, lu dari tahun berapa Sob udah ke gunung Sob? Gue sih inget gue tuh dari kelas 4 SD. 4 kebetulan gue kan, gue dari Garut ya. Jadi lingkungan gue memang banyak gunung juga. Iya, gue paham ada Papandaya. Betul. Nah, ini ada satu gunung depan rumah, dekat rumah, namanya Gunung Haruman. Dulu itu dipakai latihan para layang, bro. Awal-awal tahun 90-an tuh sampai awal 2000-an tuh ada latihan para layang nasional di situ. Nah, gue tuh penasaran di atas tuh kayak gimana gitu kan. Nah, itu pertama gue naik gunung tuh kelas 4. Naik buat ngeliat begitu? Iya. Oke, dari 4 SD itu kan pasti lo ada proses nih kan? Betul. Ya kan ada betul proses banget. Sampai saat ini. Nah, lo bisa gak menceritakan kenapa sih lo memilih untuk menjadi pendaki gitu? Maksud gue, ya konteks lo kan pendaki ya tetap dalam konteks pendaki. Nah, lo kenapa bro memilih jalur ini? Padahal tuh ini nggak enak menurut gue. Betul. Gimana ya? Memang dulu tuh gue naik gunung kan pertamanya ya itu karena penasaran tetap datang dari sana dan gue juga banyak belajar di situ. Berangkatnya dari pendaki yang caur gitu kan, istilah zaman dulu tuh caur gitu, pendaki caur gitu kan. Nggak tahu anak saya sekarang bilangnya apa gitu, pendaki caur. Nah dari situ gue banyak pengalaman, terus gue banyak belajar. Oh ternyata begini gitu rasanya naik gunung tuh, dan gue punya kesadaran diri gue harus belajar gitu cara mendaki gunung yang benar gitu kan, berdasarkan pengalaman yang menurut gue itu bikin gue berpikir dua kali bahwa ini tuh bukan main-main gitu. Ternyata alam itu bukan untuk yang sekedar bukan taman bermain, tapi ternyata taman belajar, bro. Taman belajar ya? Betul, ya, setuju alam itu taman belajar. Nah, ini kalau konteks belajar kan pasti lu, yang gue tahu kalau lu belajar nih, pasti lu paham dong segala konteks itu, dan lu kan Wanadri juga nih kan? Oh iya. Ya kan teman-teman nih, Maung ini salah satu anggota Wanadri. Ya. Nah, lu bisa ceritain nggak kenapa lu dari proses belajar yang tadi lu bilang itu lu belajar dan jadi seorang Wanadri itu, alasan dibalik itu apa Sob? Lu bisa fokus ke istilahnya Wanadri itu kan lebih fokus ke teknik-teknik pendakiannya, terus resiko-resikonya dan lain. Istilahnya kalau belajar lebih dalam lah ya. Itu gimana Sob? Alasan. Jadi gua punya pengalaman juga, bro. Jadi ini berangkat dari pengalaman juga. Jadi gue juga, yang tadi gue bilang, gue berangkat dari pendaki yang caur juga lah istilahnya ya. Tapi ada satu momen yang bikin gue
mikir 2 kali tuh yang oh ternyata naik gunung itu bahayanya seperti ini gitu kan. Siap. Itu bro. Nah dari situ karena gue udah masuk ke dunia ini, mau nggak mau gue harus belajar tentang ini gitu kan, tentang pendakian gunung ini. Ada satu momen dulu gue jadi satu-satunya gunung yang bikin gue nangis. Nah itu ada ya di Garut itu ada namanya Gunung Cikuray dan memang salah satu seven summitnya Jawa Barat lah katanya gitu. Nah gue inget tuh di Februari 2011 gue pernah dihantam badai di situ bro. Dihantam badai dan dari situ gue bener-bener nangis di situ. Ternyata seperti ini gitu kan naik gunung. Dari situ gue mulai banyak belajar lagi. Nah di tahun 2012 sorry nangisnya bener-bener sampai keluar air mata apa cuma benar jadi gue ngerasa oh begini mungkin ini gitu kan bener-bener akhir perjalanan gue itu seperti ini gini gitu kan. Nah dari situ gue mulai aware banget dengan yang namanya safety. Asli mulai aware banget yang namanya safety, yang mendaki gunung tuh harus yang benar tuh kayak gimana gitu kan. Itu gue mulai banyak belajar. Nah sampai akhirnya 2012 sebenarnya proses itu panjang ya bro. Panjang. Padahal nggak bisa satu podcast. Di 2011 itu gue bukan berarti pendaki yang baru belajar mendaki, enggak juga. Di 2011 kejadian nangis itu gue udah melewati beberapa gunung yang gue daki gitu kan. Tapi ternyata bagi gue ternyata itu belum cukup juga. Gitu ternyata gitu kan. Jadi memang pada akhirnya nah puncaknya di 2012 gue 2010 lah gue baru mengenal Wanadri itu. Oh ternyata Wanadri itu apa gitu kan. Ini sejarahnya gue masuk Wanadri ya. Nah ternyata kalau Wanadri itu sebelum gue lanjut Wanadri itu apa sih Sob? Bisa dikasih tahu gue ke teman-teman. Wanadri itu kan perhimpunan ya. Perhimpunan pendaki gunung dan penempuh rimba tertua di Indonesia. Nah, dia secara ini berdiri Mei 1964. 1964 gitu kan. Di 1964 dan 2012 itu gue memberanikan diri untuk baru masuk daftar. Ke situ daftar. Karena alasan-alasan sebelumnya itu gitu kan, pengalaman lu itu gitu kan, gue harus mendaki yang bener nih gitu kan. Gue harus belajar dari mana. Nah dari gue lihat ya itu mulai mengenal tuh komunitas bencana alam gitu kan. Akhirnya gue jatuh pilihan gue masuk Wanadri deh gitu kan. Nah di situ. Nah di Wanadri itu ternyata bukan diajarkan gue untuk jago mendaki gunung nggak juga. Enggak ya. Tapi ternyata di Wanadri itu mengajarkan dengan nilai-nilai gitu bro. Nilai-nilai itu dan alam itu adalah media untuk belajar. Seperti itu. Nah selain Wanadri mungkin lu ada aktif di tempat-tempat lain Sob? Sebagai kesatuan mungkin relawan sebagai apa gitu? Ya kalau relawan gue tergabung di beberapa teman-teman lah gitu kan. Tapi sifatnya nggak terikat. Terus kalau sekarang di asosiasi pendaki gunung Indonesia. Gue sebagai anggota aja, gue terdaftar di regional Banten. Saat ini terdaftar di regional Banten dan dulu sertifikasi gue tuh kalau nggak salah Februari 2022 sih. Gue masih baru lah di asosiasi. Masih baru ya. Oke nih Sob, gue ada yang menarik sebenarnya. Gue tadi mendengar cerita lu yang sampai nangis tuh. Menurut gue itu pasti suatu cerita lu yang berkesan ya. Iya. Jadi lu bisa gak ceritain sedikit tuh pengalaman lu itu kenapa lu bisa sampai nangis? Iya. Sehingga menurut gue nih pengalaman lu nih bisa jadi sebuah media belajar buat kita dari pengalaman orang lain. Lu bisa ceritain gak nih? Sob, gimana? Ya jadi dari rangkaian gue naik gunung dari tahun 90-an itu kelas 4 SD terus berproses terbentur akhirnya terbentuk gitu kan. Nah 2011 itu ternyata gue udah kesana kesini tuh kejadian itu menyadarkan gue ternyata gue itu masih harus banyak belajar gitu kan. Nah jadi kejadiannya waktu itu gini, gue ada teman yang satu orang Jakarta, satu orang Bekasi pengen naik Cikuray. Minta gue temenin gitu kan. Dan kebetulan waktu itu lagi puncak-puncaknya musim hujan juga. Itu bulan apa kira-kira? Februari. Oh ya itu udah dahsyat jadi itu. Udah masuk peralihan gitu kan. Jadi lagi musim badai lah gitu kan. Musim badai. Gua dari mulai mendaki itu jalur klasik itu jalur pemancar. Dari mulai mendaki itu kita udah hujan bro, udah hujan dan kita udah bener-bener pakai raincoat. Perasaan kita itu udah propernya udah
udah proper banget lah naik gunung itu gitu ya. Pokoknya di benak udah safety gitu kan. Nah, ternyata kan makin tinggi, udah mendekati puncak, di atas itu ternyata kan badai. Di bawah hujan, di atas kan angin gitu kan, badai. Nah, di situ fisik udah mulai lemah, kalori udah habis gitu kan. Di satu sisi gue punya beban karena gue ini katakan kalau sekarang jadi guide gitu, gue bawa tamu temen gitu kan, gue ada beban moral di situ gitu kan. Gue harus terlihat strong nih, gitu kan. Tapi alam nggak bisa dilawan, nggak bisa. Awan tuh nggak bisa dilawan gitu kan, nggak bisa dilawan bahwa kita itu akhirnya gue diajarin di asosiasi itu atau di perhimpunan itu ada yang namanya bahaya objektif, bahaya subjektif. Nah, bahaya objektif itu kan bahaya alam, itu ternyata nggak bisa dilawan dan nggak bisa dihilangkan. Nah, akhirnya karena mungkin di situ persiapan gue kurang, equipment gue juga masih terbatas, di situ gue merasa anjir gitu kan, ini kayak begini banget gitu kan hidup gue. Apa naik gunung ya gitu banget lu mikir. Sampai gue nangis gitu. Nangisnya gue parah banget, capek. Badainya parah banget. Parah banget. Itu Cikure itu bukan salah satu yang gue rasain ya, salah satu gunung yang gue kebayang sih. Badainya luar biasa gitu kan. Kebayang banget tuh gue. Nah, waktu itu akhirnya karena sudah agak malam juga, bukan malam ya, mungkin udah masuk ke waktu Isya waktu itu. Akhirnya kita dimanapun dapat yang pelataran yang agak, karena headlamp juga bro, hujan kabut gitu kan, badai udah kebayang lah ya, jarak visibility-nya udah itu kan. 5 meter aja tuh syukur bisa melihat ya. Betul, akhirnya dapat pelataran dikit, kita pasang tenda di situ, udahlah pengkondisian mulai di situ. Psikologi distabilkan lagi, carbo loading dilakukan lagi. Nah itu, nah itulah dari situ. Oh, itu ternyata pengalaman ke belakang mendaki dari tahun 90 itu. Tapi lu sempat mikirin anjing tewas di sini nih, pernah nggak? Sempat mikirin gitu ya? Kepikiran. Pasti kepikiran itu sih. Jadi pelajaran hidup banget itu. Dan gue tuh nggak mau teman-teman atau adik-adik gue kesini, siapapun itu gitu kan, yang mulai mau mendaki gunung, jangan sampai ngalamin itu. Itu berarti kalau gua ambil intinya, seberapapun proper kita, bahaya masih ada. Kita harus siap dengan kondisi terburuk. Nah, itu cara ngatasinnya gimana, Sob? Kita udah proper nih, Kayak gua misalkan gua udah proper, ya kan? Ke atas nih, bahaya masih ada dong, ya kan? Nah, dari lu apa? Dari pengalaman lu itu apa tips terbaik buat teman-teman pendaki lain mungkin yang baru ya, khususnya yang baru ya, adik-adik kita ini ya. Atau pendaki-pendaki yang ikut-ikutan tren. Nah, itu gimana, Cok? Walaupun udah prepare tapi di atas itu masih ada bahaya-bahaya itu. Itu gimana? Yang pertama, karena kalau kita sudah memilih satu jalan yang akan kita jadikan hobi atau katakanlah bukan jalan hidup ya. Katakanlah ini satu bagian dari aktivitas kita gitu kan. Mau nggak mau kita harus pelajari itu gitu. Kita harus siap dengan ilmunya gitu kan. Siap. Satu itu. Yang kedua, alam itu sifatnya kan unpredictable, tidak bisa diprediksi gitu kan. Kita misalkan gini, kita berangkat musim kemarau, kita berpikir pasti nggak hujan. Tapi jangan salah. Ketika masuk ketinggian itu namanya hujan kabut. Setuju gua. Hujan kabut itu kadang hujannya gede, kadang kecil gitu kan. Padahal itu musim kemarau gitu kan. Artinya poinnya adalah bahwa satu tadi kita harus pelajari dulu ilmunya. Yang kedua, selalu berpikir yang terburuk. Itu. Satu itu. Kedua itu harus selalu berpikir yang terburuk ketika masuk satu tempat yang katakanlah itu remote area gitu kan. Terus yang ketiga, kita harus mengerti yang namanya manajemen perjalanan. Manajemen perjalanan itu misalkan tentang waktu, kapan waktu pendakian, terus manajemen perbekalannya bagaimana gitu kan. Dan dalam perbekalan selalu ada yang namanya menu cadangan. Menu cadangan. Dan kita harus konsisten. Cadangan itu nggak boleh keluar kalau masih sesuai dengan rencana perjalanan. Itu buat urgensi ya? Iya. Siap. Gitu. Ada lagi, Sob, kira-kira? Yang lainnya equipment ya. Equipment sangat menunjang ya. Nah, jadi equipment itu agak ini juga. Nah ini gua ada satu kekhawatiran nih, Sob. Dari gua mungkin juga dari lu mungkin. Yang dimana gue melihat teman-teman pendaki yang baru ya, kita ngomongin pendaki baru nih. Gue melihat pendaki baru ini ya. Apa ya istilahnya sekarang? Mungkin pendaki baru tetap pendaki baru ya, tapi ada juga kategorinya yang mereka tuh
ikut-ikutan melihat FOMO ya? Ya mungkin FOMO. Oh, yang Nah, rame-rame ya. Ya, itu pendaki FOMO lah ya. Iya. Kita pendaki FOMO sama pendaki baru tuh udah konteksnya mungkin beda ya. Pendaki baru mungkin yang emang dia fokusnya di baru, FOMO mungkin yang ikut-ikutan. Nah, Iya. menurut lu Sob, keresahan kita itu melihat mereka tuh cuman ngopi dulu dah. Nah, menurut lo, gue minta tanggapan ya. Ya netral aja lah. Ya. Nah, tentang fenomena pendaki FOMO ini gimana, Sob? Nah, pendaki sekarang itu memang kalau kita kategorikan aktivitas outdoor atau aktivitas pendakian ini sekarang bisa dikategorikan ada 3, Sob. Apa aja tuh, Sob? Ada 3. Yang satu trekking, oke. kedua hiking, ketiga trail running. Trail running. Oke, trail running. Nah, trekking ini ada aktivitas camp. Ini pada umumnya lah, ini udah umum lah. Di gunung-gunung yang lain kita ada camp gitu kan. Yang agak apa ya? Agak bikin kita khawatir ini hiking. Atau istilah sekarang itu namanya tektokan. Kalau dalam bahasa Sunda itu pendaki dugdag. Dugdag itu jadi diburu waktu gitu kan. Iya. Nah, kalau istilah Jakarta apa, Sob? Pendaki buru-buru. Buru-buru ngantor. Pendaki dugdag. Buru-buru gitu. ngantor. Terus apa lagi terus? Jadi kalau trail running itu spesifik, udah jelas lah gitu kan. Itu perbedaan spesifik dia terlatih gitu kan. Pasti secara persiapan dia terlatih. Dia mungkin ada equipmentnya lebih proper gitu kan. Tapi yang paling khawatir ini yang satu nih, yang TikTok ini. Yang TikTok ini, yang hiking ini. Ini yang jadi concern kita. Karena ternyata presentasinya besar juga, Bro. Sangat besar ya? Sangat besar. Presentasi apa nih, Sob? Kalau boleh tahu, Sob? Presentasi kunjungan. Oke. Jadi dari kunjungan pendaki, itu pendaki TikTok itu di atas 50% sekarang. Itu di data by data ya? By data. Jadi sekali kunjungan itu di atas 10% di atas 50% dari total pengunjung yang datang untuk mendaki. Kemarin soalnya gue sempat dapat insight ya, dengar dari Jawa Timur teman gue Mas Rizky, ternyata emang banyak pendaki yang cuma TikTok doang. Betul. Bener, berarti sekarang lu ngomong lagi gue lebih percaya nih. Terus gimana respon lu untuk soal ini? Jadi fenomena itu mau nggak mau kita hadapi gitu kan. Di satu sisi bagi pengelola basecamp dimanapun ya, pasti ini gua rasa ini trennya dimanapun ya, kecuali gunung-gunung yang long trip gitu yang perjalanannya panjang. Tapi kalau gunung yang bisa menurut mereka bisa dilakukan TikTok kayaknya di berbagai gunung, bukan hanya di tempat gua gitu ya. Nah, dari data yang gua dapat, kita bicara data sebulan kemarin lah, April 2025. Itu hampir 60% pendakinya TikTok. TikTok. Dan itu tuh nggak, Bro. Dan gua melakukan sedikit riset. Sedikit riset, bukan riset yang benar riset gitu. Risetnya beginilah, mini riset lah gitu kan. Gue pertama waktu lagi di basecamp iseng tanya-tanya ke mereka. Kalian TikTok atau gimana? Iya Kang, TikTok katanya. Ini lo pendaki? Iya, gue nanya TikTok. Gue iseng gitu. Jadi tapi bukan ke 1-2 orang, ke beberapa grup ya. Karena di kita itu ada peraturan yang kita nggak ngizinin namanya solois. Solois gitu kan, apalagi yang pendaki yang baru gitu kan, kelihatan kan gitu kan. Nah, mereka itu bilang, gue tanya, kok kalian tuh apa sih enaknya mendaki buru-buru? Kalau lu bilang pendakian buru-buru gitu kan. Buru-buru ngantor. Ya, kalau kata Sunda tuh dugdag gitu. Pendaki buru-buru ngantor. Mereka itu pada dasarnya bingung juga gitu kan. Jadi dalam kesimpulan gue dari beberapa grup yang gue tanya, mereka juga nggak ngerti gitu kan. Lu tanya dia ngomong nggak ngerti. Iya, maksudnya esensi TikTok ini apa gitu kan. Siap. Tapi alasannya itu ya itu alasan klasiknya ya kita karena waktunya terbatas, Kang. Kalau gua lihat sih dari perawakannya notabene kebanyakan itu rata-rata anak-anak usia teman-teman ya adik-adik kita usia SMA lah, SMP gitu kan. Konsen kita kan ke sana ya. Menurut gua dari sisi kesibukan kayaknya belum sesibuk kita gitu kan, sesibuk orang dewasa gitu kan. Mungkin jadi, sekolah kali, Sob. Ini kan weekend, kita bicaranya weekend dan rata-rata di hari libur. Weekend kan. Di dan weekend ya, Sabtu gitu kan, Sabtu. Siap. Ada juga yang datang hari Minggu gitu kan. Nah, di situ, parahnya lagi, dan gue dapet data evakuasi.
data evakuasi di 1 bulan itu gitu kan. 1 bulan itu akhirnya wah ini perlu konsentrasi yang lebih nih. Interest untuk memperhatikan teman-teman adik-adik kita yang punya hobi baru ini harus jadi satu perhatian lebih gitu kan. Nah, gue ada data bro, data evakuasi nih selama April 2025 ini sebulan yang lalu nih ada 12 kejadian evakuasi. 12 kejadian itu 10-nya itu pendaki TikTok. Bayangin loh, dari 12 itu 10-nya kejadiannya karena pendakian TikTok. Di situ. Nah, ini kan fenomenanya besar gitu kan, persentasenya besar. Dari riset lu ini, rata-rata penyebabnya apa Sob? Akhirnya mau nggak mau gue nyari tahu dong, ini kenapa gitu kan. Nah, ketemu 3 penyebabnya. Penyebabnya. 1 equipment. Bukan equipment, 1 stamina. Stamina, equipment. Dan ini lebih ke apa ya? Mereka itu ternyata apa sih belum makan lah gitu istilahnya, carbo loadingnya belum dilakukan gitu. Carbo loadingnya belum dilakukan. Apa istilahnya ya? Ya intinya kalau ini kan maksudnya ke danger subjektif ya. Iya. Maksudnya apa tapi ya lebih bahasa. Mungkin lebih ini kali ya, teledor kali ya. Teledor. Oke, teledor. Tapi ya, tapi teledor nggak juga ya. Dari analisa gue itu gue ngambil kesimpulan begini. Gimana? Yang pertama itu masalah kita bicara manajemen waktu. Oke, siap. Jadi kita itu akhirnya mau nggak mau base camp harus membuat satu regulasi lah. Oke, ini memfasilitasi buat mengantisipasi ini kan. Tantangan kan. Kan gue bilang tadi tantangan. Ya, dari hasilnya kan tercipta tantangan kan. Tantangan buat pengelola base camp. Oke, berarti ini antisipasinya. Iya. Karena ini udah jadi tren mau nggak mau juga bagaimana gitu kan. Akhirnya gimana? Regulasi kayak misalkan di kita itu untuk yang mendaki TikTok atau yang trail running kita buka registrasi dari subuh sekitar jam 3 jam 4 sampai jam 7. Jam 3 sampai jam 7 pagi. Jam 3 atau jam 4 subuh sampai jam 3 pagi. 7 pagi. 7 pagi, Di atas jam 7 pagi itu untuk yang camping, yang trekking. Itu kebijakan di base camp. Akhirnya bikin seperti itu. Nah, dari fenomena itu kan secara biologis itu bukan jam makan ya. Ini jadi satu problem juga nih. Iya, oke, terus. Gitu kan. Jadi satu problem juga bahwa mereka tuh belum makan. Nah, ternyata itu jadi salah satu penyebab. Jadi stamina udah habis gitu. I see, ya paham. Gitu. Nah, akhirnya kemarin kita kita segera evaluasi lah teman-teman di base camp, segera evaluasi, bikin satu formula bagaimana caranya ini pendaki yang mau TikTok harus ada carbo loading. Akhirnya mau nggak mau base camp bikin ini mudah-mudahan bulan ini bisa diaplikasikan. Jadi ada rencana bahwa kita itu menyediakan. Karena memang satu problem juga, di jam-jam segitu warung juga belum ada yang buka gitu kan. Mau nggak mau base camp harus berinovasi. Ya, harus masak bagaimana menyediakan bahwa si pendaki ini membawa bekal. Bekal yang proper gitu kan. Memang perbekalan pendaki juga kita cek sebenarnya bro. Cuman dari sisi kalori ternyata memang dirasa kurang. Gitu kan, dan ini menarik sih menurut gue ya. Ini salah satu faktor aklimatisasi ya. Rata-rata orang yang buru-buru datang, mereka mau naik Sob. Sementara kan yang tadi lu bilang belum makan, belum apa, badan belum beradaptasi ya. Nah, itu gimana Sob? Apakah menurut lu sangat penting kita istilahnya singgah dulu di base camp yang tadi bilang makan, ngopi, istirahat, tidur. Nah, itu gimana tanggapan lu Sob? Nah, ini menarik nih, Karena gue menemukan fakta, rata-rata mereka datang langsung naik. Padahal perjalanan jauh. Betul. Oke, siap. Nah, kita kan kayak tadi data tuh rata-rata kalau gue lihat data tadi asal daerahnya itu ketinggiannya yang masih di bawah 1.000 gitu kan. Sementara base camp kita itu hampir 1.200-an. Oke, siap. 1.200-an gitu kan. Nah, itu yang lu bilang tadi benar tuh aklimatisasi. Jadi kadang mereka datang belum ada aklimatisasi dulu, penyesuaian badan dengan kondisi lingkungan sekitar gitu kan. Tiba-tiba harus melakukan aktivitas pendakian gitu kan. Dan itu kan mulai dari 1.200 terus sampai ke puncak 2.800, 2.821. Itu memang jadi satu problem juga gitu kan. Jadi memang bahkan gue pernah menemukan pendaki dari Bogor datang ke base camp sekitar jam 1 malam, jam 1, jam 2, jam 3 mereka udah persiapan mau naik. Bayangin perjalanan dari Bogor naik motor dan dia mau TikTok. Dan bener dong, itu salah satu wah ini benar dievakuasi gitu kan. Nah itu poin satu, masalah carbo loading. Akhirnya kita mau nggak mau si base camp berinovasi lah. Bagaimana caranya kita menyediakan
makanan berat okay. untuk si pendaki TikTok ini. Yang kedua, oke. Yang tadi gue bilang masalah equipment ini ya maaf nih, rata-rata belum equipmentnya belum ini bro, belum proper banget gitu kan. Yang itu tadi kalau trail running jelas gitu kan, ya, kita ada udah hobi yang beda ya. Betul, maksudnya, mereka tuh bahkan buat orang-orang teman-teman yang khusus trail running. Nah, kita ada spesifikasi khusus gitu bahwa dia itu memang atlet gitu kan. Bukan atlet lah gitu, memang melakukan terlatih lah gitu, bukan atlet, terlatih gitu. Emang hobinya fokusnya di situ gitu loh. Salah satu poinnya gitu kita lihat dari equipmentnya, terus dari track recordnya dia bisa menunjukkan bahwa dia memang seorang trail runner. Itu salah satunya gitu kan. Jadi maksud lu di sini tujuannya dia mau mendaki apa running? Trail runner betul, gitu ya. Dia mau hiking bukan, atau gitu. trail running gitu kan. Kalau trail running kita spesifikasinya jelas. Spesifikasinya harus jelas juga, jadi gitu kelihatan. Kan. Karena dia mau lari dan equipmentnya juga beda. Gitu. Apakah ini udah diterapkan dari base camp lain atau emang lu adaptasi dari orang apa lu ciptakan sendiri, Sob? Kita belajar learning by doing. Learning by doing ya. Gitu. Oke, siap. Jadi setahun ke belakang kita coba merumuskan suatu SOP pendakian gitu kan. Cakep, nah, 8 bulan berjalan, bukan setahun belakang ya, 8 bulan ke belakang kita bikin satu SOP pendakian yang coba kita terapkan, dan memang itu menekan angka salah satunya batas jam pendakian, batas kapasitas pendaki yang datang gitu kan. Nah, dengan fenomena sekarang trail running dan hiking yang makin booming, nah kemarin kita evaluasi jadi setelah 8 bulan berjalan itu. Nah, dari situlah kita bedakan dari equipment, dari personalitinya gitu kan. Terus dari apa? Ya, yang gue bilang tadi equipment. Kalau trail running jelas ya, sepatunya jelas, itu gitu kan, jelas gitu kan dari ini jelas. Terus dia juga bisa menunjukkan bahwa dia memang seorang trail runner, gitu kan. Nah, yang pendaki hiking ini yang memang masih sampai sekarang masih gua coba bahas gitu sama teman-teman, masih coba kita rumuskan formulasi yang menekan kita fokusnya ke safety, bro. Yes. Fokusnya ke safety. Dan lu tau gak, mumpung masih bahas soal equipment ya, lu tau gak? Gua tuh punya pengalaman, Sob. Sedikit sharing ke lu nih buat tambahan. Gimana? Jadi naik gunung, ya. Jadi nih orang yang tadi dibilang fungsinya udah beda, tujuannya juga udah beda, tapi equipmentnya beda. Dia mau hiking, dia menggunakan hydropack, Sob. Ya kan? Gue turun nih. Habis air minum dia. Oke, air minum dia habis. Terus? Ya mau nggak mau dong, ya kan? Gua kasih. Sementara kan kita bawa beban berat ya, dan masih bawa rombongan dan lain. Dengan ya kita mah pasti sharing ya. Setelah kita sharing kita mikir, kita udah nyampe nih ke bawah lagi. Tapi kan maksud gua kan yang tadi lu bilang, kalau lu nggak menekankan antisipasi ini, itu akan kejadian seperti itu, Sob. Betul. Fungsi sama tujuan tuh jelas salah, tujuannya hiking tapi pakai gear dengan fungsi yang emang dikhususkan untuk teman-teman runner kan. Betul. Itu tuh, Sob, itu bener banget tuh menurut gue. Itu cukup efektif mungkin nanti kalau udah dijalankan. Apa udah dijalankan? Emang harus? Enggak, udah dijalankan? Iya, udah mulai. Semoga efektif ya. Jadi memang kalau untuk hiking ini kan pendakian yang misalkan sebenarnya hiking ini kan menyimpelkan proses perjalanan pendakian gitu kan. Otomatis ya kalau yang hiking itu kan secara equipment yang cocok itu DPEC. Bukan seharusnya sih DPEC. Ya emang seharusnya sih. DPEC gitu kan. Sebenarnya ini SOP nggak tertulis maksud gua. Harusnya DPEC gitu kan. Kita harus berpikir hal terburuk. Nah, bisa dijelaskan loh, kenapa harus DPEC gitu loh? Mungkin biar kita sharing sedikit, kenapa harus DPEC nih teman-teman nih? Dari segi peralatan gitu, kita harus memang propernya seorang pendaki. Gitu kan. Mungkin tapi yang namanya hiking itu menurut gua kayak flysheet itu wajib. Oh, sangat. Flysheet itu wajib gitu kan. Kalau trail running kan nggak ada yang bawa flysheet gitu kan. Karena dia memang lari gitu kan. Dia udah punya perkiraan, bro. Udah punya perkiraan kemampuan gua segini. Elevasi, ada namanya elevasi gain gitu kan. Dia akan melihat ketinggian gunungnya segini gitu kan, jaraknya segini. Dia udah gitu untuk kalau seorang trail runner sejati gitu kan. Betul. Dia udah ngukur itu kan. Tapi yang TikTok ini kadang persiapannya ini kurang gitu kan.
dia juga kadang terhadap alat juga pemahaman terhadap alatnya juga masih kurang. Ini yang terjadi dari gue nggak spesifik. Gue belajar dari kasus. Dari kasus. Kita kan dari pengalaman ya, pengalaman ya. Oke. Karena setiap yang kita evakuasi kita interogasi. Ini kenapa? Ini terus kita lihat peralatannya. Ini apa? Jadi objektif ya. Ini objektif. Sangat objektif. Jadi dari kasus-kasus yang tadi gue bilang dari 12 kasus 10 kasus tektokan ini yang kita lihat itu tadi. Ternyata perbekalannya masih kurang. Bukan masih kurang ya. Perbekalan yang dibawa itu kurang, tapi itu masalahnya carbo loading yang pagi-pagi itu yang nggak tercapai. Karena mungkin jam biologis juga ya, karena masih subuh gitu kan, belum jam makan. Sebenarnya kalau perbekalan yang kita cek, kita selalu cek kan perbekalan si pendaki itu gitu kan. Nah, peralatan juga. Nah, salah satu terus yang tadi balik lagi hasil interogasi itu bukan interogasi ya bahasanya, ya kita ngobrol lah gitu kan, yang evakuasi itu, yaitu kita ketemu yang masalah, oh ini peralatannya ternyata pakai sepatu yang biasa buat rally di road, pakai sepatu yang biasa dia pakai sekolah gitu kan kebayang gitu kan, jadi energinya habis karena apa ya, slip gitu, slip ya. Energinya habis di situ, apalagi di April kemarin ini kan masih musim hujan, masih musim hujan, jadi licin. Kalorinya habis di situ. Jalurnya belum keras lah ya istilahnya. Kalorinya habis di situ, dilicin gitu kan, yang harusnya kalori itu buat beberapa langkah karena licin, equipmentnya nggak pas gitu kan, dia jadi habis di jalan situ. Jadi energinya buat one way. Yes, benar. Energinya buat one way, buat balik lagi dia habis, udah habis energinya gitu kan. Siap. Nah, oke lah, itu jelas lah dari kasus segala macam. Nah, menurut lu kalau misalkan kita naik ya menggunakan D-Pack ya, ini kita sekedar sharing lagi apa barang-barang yang pas untuk dimasukin ke D-Pack. Jadi teman-teman lain bisa belajar nih dari kasus yang sudah ditemui, misalkan resikonya mereka kebasahan, kita harus bawa flysheet. Nah, apalagi sob kira-kira yang harus dibawa ketika menggunakan hiking mau tektok gitu pakai D-Pack? Yang pasti ya di dalamnya itu kita lihat musim hujan. Kalau musim hujan berarti harus bawa raincoat gitu ya. Flysheet wajib ya? Flysheet wajib. Menurut gue itu hujan nggak hujan wajib ya? Siap. Terus headlamp gitu kan. Karena kembali kita harus berpikir kondisi terburuk. Terus makanan jangan selalu pas. Selalu berpikir ada makanan cadangan. Selalu berpikir ada makanan cadangan gitu kan. Terus peralatan yang lainnya lagi kayak misalkan alat masak sih kalau bisa bawa yang kecil gitu kan. Terus termos yang isi air panas itu penting juga gitu. Itu tetap wajib dibawa. Artinya harus mengukur diri. Iya, dan itu tetap wajib dibawa kompor ya, event tektok ya. Ibu harus mengukur diri, apalagi misalkan kita grouping ya, misalkan bertiga, berlima gitu kan rombongan, itu tetap alat-alat itu harus tetap ada, gitu kan. Apalagi sekarang lagi zamannya open trip ya, tektok aja dibikin open trip bro. Bener sob, dan lu tau gak pesertanya? Gue sorry nih, maksud gue rata-rata pesertanya emang yang baru pengalaman pertama mendaki, 2 kali mendaki, rata-rata begitu sob. Karena kan ya teman-teman gue kan juga pada ikut OT, karena gue diajak nggak bisa begitu, akhirnya naik gunung sama siapa lo, sama OT begitu segala macam. Oke, hati-hati ya, udah akhirnya mungkin ya kejadiannya seperti itu. Syukur-syukur mereka mendapatkan OT yang emang profesional, bertanggung jawab dan merangkul mereka semua. Kan ada beberapa yang beda ya sob. Konteksnya balik lagi nih ke pendaki FOMO ya. Nah tadi kan lu udah antisipasi base camp dan lain-lain. Nah, kira-kira udah terlaksana kan? Ya, nah, terutama masalah waktu. Kira-kira presentasi dari antisipasi lu ini orang-orang udah lebih safety di gunung, terutama orang-orang itu pendaki FOMO ya, maaf. Ini kan kita evaluasi kemarin ya, April, di kejadian April. Nah, untuk Mei ini coba kita mulai aplikasikan hasil evaluasi kemarin. Nah, coba kita lihat nanti hasilnya. Dan apa ya, kita disclaimer sebentar ya, maksudnya kita ngomong FOMO ya, kita yang lagi ramai sekarang dan emang itu bahasa kerennya ya. Iya, dan itu dalam salah satu bentuk kekhawatiran kita nih. Stigma
FOMO itu nggak negatif ya? Nggak negatif. Itu justru kita seneng di situ ya? Iya. Bener nggak Sob? Kita seneng ya Sob ya? Betul. Seneng karena ada regenerasi, orang ikut-ikutan sama hobi kita ini. Bener nggak Sob? Betul. Gimana tanggapan lau Ya, soal betul, FOMO betul, ini? betul. Secara sepakat ya, seperti itu ya? Sepakat ya? Cuman ya itu kembali belajar dulu lah ya gitu. Maksudnya pelajari dulu ilmunya, karena memang kalau misalkan ini kayaknya jangan ikut-ikutan, wah keindahannya di medsosnya gitu kan. Itu sih yang sebenarnya yang gue lihat. Akhirnya Sob kejebak sama definisi keindahan gunung. Nah itu, tapi proses perjalanannya itu mereka nggak tahu. Nah sorry nih. Banyak konten kreator yang seperti itu. Dia mengekspos di medsosnya mereka tentang keindahan alamnya gitu kan, tentang ininya. Tapi kadang kesulitan di perjalanannya itu tidak tersampaikan gitu. Bahayanya juga tidak. Bahaya objektifnya nggak tersampaikan, bahaya subjektifnya nggak tersampaikan. Akhirnya adik-adik kita yang rasa penasarannya tinggi khusus gitu ini ya, maksudnya yang adik-adik yang baru mendaki ya. Ngelihat itunya aja gitu kan, ngelihat itunya aja. Makanya ini pesan buat adik-adik gitu kan yang suka mulai naik gunung. FOMO itu nggak salah. Mendaki gunung TikTok itu nggak salah. Sorry. Keren gitu banget, sumpah. Tapi tolong pelajari dulu kita mau kemana. Kita gunung mana yang akan kita pelajari dulu tuh. Sekarang mah gampang bro, nggak kayak kita dulu. Istilahnya gini gak Sob? Susah banget nyari informasi. Istilahnya gini, lu mendaki gunung keren, tapi ketika lu belajar pengetahuannya tambah keren. Deal ya. Stigma FOMO tuh nggak jelek, jangan takut. Jangan takut. Tambah keren gitu kan. Bener gak Sob? Bener. Tapi belajar dulu. Nah, salah satu belajarnya apa? Kita mau kemana nih? Misalkan kita mau ke Gunung Anu. Ke Gunung A. Sekarang mah banyak literasi gitu. Boleh belajar dari medsosnya juga, cari di YouTube. Kayak saya kemarin ada satu gunung yang rencana saya mau ke sana. Itu saya kemarin sampai beberapa channel YouTube yang pernah ke sana saya pelajari. Saya pelajari dulu gitu kan. Karena saya belum pernah ke sana. Berapa jaraknya, jam berapa mulai itu kan. Sobat bahkan yang udah sering mendaki aja masih meriset seperti itu ya Sob. Wajib. Bagi gue itu wajib. Itu wajib. Wajib banget gitu kan. Nah, hal-hal yang gitu, nah dari situ kita mulai ngukur diri. Ini kalau gunung ini gue TikTok cocok nggak ya? Gue mampu nggak ya? Gitu kan, dengan seperti itu. Dan satu lagi, tolong perjalanan itu dinikmati lah gitu. Besok ngantor Sob, gue harus buru-buru. Ya cari waktu lagi lah gitu kan, nikmati perjalanannya gitu kan. Tapi harusnya menurut lu bisa gak sih di manajemen perjalanan dan waktunya itu tepat, kan bisa cuti segala macam. Bisa. Ya kalaupun memang mau TikTok, tapi siapkan diri dulu fisiknya. Siap. Data informasinya, gitu kan, ngukur kemampuan dirinya, alat-alatnya, gitu kan. Jangan sampai bawa salah alat, dan yang penting jangan sampai salah bawa temen. Yes, itu penting banget. Itu penting. Itu penting banget. Di gunung ini egonya keluar semua. Itu pasti. Ada istilah klasik ya. Kalau lu mau tahu karakter seseorang, bawa dia ke gunung. Itu keluar bro. Ini salah satu kekhawatiran gua. Sorry ya, karena gue ini punten-punten gitu kan, bukan ini beberapa kali terlibat di operasi SAR, orang hilang di gunung. Ini salah satu kekhawatiran gue terhadap adik-adik gue sekarang. Ya, itu bentuk keresahan gitu kan, dengan fenomena sekarang itu kan, dengan data yang tadi gue perlihatkan gitu kan, itu karena ketidaktahuan atau kekurangan belajar, kurang riset lah gitu kan, kurang mengukur diri, akhirnya karena yang tadi, wah di gunung ini tuh ada ini gitu kan. Sebenarnya banyak gunung yang buat kita belajar. Gue bicara di Garut lah gitu ya. Sebagai rumah gua di Garut. Ada gunung yang cocok buat tektokan. Ada gitu buat belajar gitu, buat belajar. Dari situ lah mengukur diri. Contohnya Papandayan atau misalkan ada Talaga Bodas gitu, buat belajar dulu gitu, belajar tektokan tuh kayak gimana rasanya. Itu kan belum kenaikannya belum terlalu tinggi gitu kan. Dan mungkin dengan background Lau nih Sob, ya kan dulu waktu Manadri sebelum lu naik gunung yang benar-benar istilahnya tinggi, lu pasti kan diajarin dari yang kecil dulu ya. Betul. Siap. Betul, kita belajar peta kompas, kita belajar manajemen perjalanan. Siap. Nggak sembarangan, bahkan sampai detik ini, ketika gua mau mendaki gunung, yang apalagi gunung yang belum pernah gua daki,
Lu pasti. Gue pasti belajar. Gue riset. Gue pelajari dulu. Oke nih Sob, ngomong-ngomong ya, lu menurut lu gimana? Kan banyak pendaki sekarang nih, ya. Mau yang baru atau yang lain dan lain-lain. Itu lebih mentingin eksistensi daripada keselamatan. Nah, ini tanggapan lu gimana nih? Aduh, ya sepakat sih hal itu. Nggak bisa dipungkiri ya, sepakat hal itu gitu kan. Satu sisi mungkin memang udah zamannya udah kesana. Udah kesana. Iya, gitu kan. Eranya udah kesana. Era digitalnya udah masuk era digital ya gitu. Orang sekarang butuh eksistensi, butuh pengakuan, ingin diakui gitu kan. Tapi di balik hal itu gitu kan, jangan melupakan sisi edukasinya. Iya, sisi edukasi. Ini yang penting gitu kan. Bagi teman-teman yang memang arahnya ke sana gitu kan, katakanlah sekarang itu banyak konten kreator lah gitu kan di gunung, itu nggak salah. Tapi sisi edukasinya itu loh. Jadi jangan cuma keindahannya aja yang dilihatkan, expose itunya aja enggak kan, tapi proses. Karena ingat bro, catatan itu ada namanya catatan perjalanan. Nah, catatan perjalanannya itu jangan sampai yang harus di-share gitu kan. Karena di catatan perjalanan itu ada suka dan duka. Pos 2 ke 3 ketemu babi, ketemu maung, nginjek itu harus dicatat ya. Jadi ingat, catatan itu kisah itu ada di perjalanan gitu. Makanya ada namanya catatan perjalanan gitu kan. Nah, jadi nggak ada namanya catatan puncak. Ya, nggak ada catatan puncak. Gitu. Jadi selalu buat edukasinya itu jangan dilupakan gitu kan. Bagaimanapun puncak itu bonus ya. Tapi kalau misalkan di perjalanan kita ada teman kita yang mulai ngedrop atau misalkan tidak bisa melanjutkan perjalanan, ya kita tetap membersamai lah gitu kan. Itu yang tadi, jangan sampai salah memilih teman seperjalanan. Nah, hal seperti itu bro gitu kan. Karena kembali tadi gue beberapa kali terlibat di pendaki hilang di gunung. Ini salah satu kekhawatiran gue ya. Siap. Kalau gue ngeliat, bukan gue merinding bro. Ini serius ini. Iya, kenapa? Jadi kenapa gue concern di situ? Minum lah, merinding. Gimana? Kenapa itu jadi salah satu concern interest gue ya? Iya. Karena kalau kita melakukan pencarian, kalau kita ketemu keluarganya tuh, apalagi misalkan anaknya yang hilang, ngelihat orang tuanya sedih gitu kan, menunggu di posko dengan penuh kekhawatiran, itu bro. Iya, gue paham. Gue gitu tahu, kan. gue tahu. Jadi buat adik-adikku yang memang mulai seneng menggeluti dunia pendakian, ingat. Gunung, hutan itu bukan taman bermain, bukan hanya taman bermain gitu, tapi taman untuk belajar, gitu, untuk belajar. Nah, tadi kenapa gue bilang gak boleh salah pilih teman seperjalanan. Jadi dari kejadian-kejadian orang hilang di gunung, itu kalau gue tarik kesimpulan itu cuma 2 kronologisnya. Apa tuh? 1, korban ditinggalkan temennya. Kedua, korban meninggalkan temennya. Lu pernah dengar nggak? Ada istilah begini. Lu tinggal ikutin jalur ini aja ya, gue jalan duluan. Iya, itu sering. Kalau lu capek, lu istirahat aja dulu, gue duluan ya. Iya. Pernah sering nggak? Bahkan senior gue juga pernah gitu. Pernah gitu juga. Kalau misalkan lu di sini ya, gue duluan. Lu tinggal ikutin jalur ini gitu kan. Itu kemungkinan yang hilang itu bisa yang ditinggalkan, bisa yang meninggalkan. Itu, begitu bro. Iya. Kejadian itu. Dan bener Sob, tau gak? Senior gue kesasar. Akhirnya gue tadi salah jalan, gue malah ke sono. Nyapakan. Ini kaitannya dengan apa? Psikologis. Kenapa tuh Sob? Ya lu bayangin aja, lu ketika diam di rumah sendiri aja, perasaan lu gimana? Beda kan, hawa-hawanya beda gitu kan, kalau sendiri. Apalagi ini di gunung, di hutan. Yang lebih. Sorry, kita bukan bicara mistis. Enggak bicara ke sana. Kita selalu berusaha tapi lebih rasional ke mental. Karena kan mistis itu budaya lah istilahnya, mitos lah. Saya nggak percaya. Gitu kan. Itu lebih ke mental. Jadi Iya. psikologis kena, gitu kan. Psikologis kena. Kadang konsentrasi buyar di situ. Konsentrasi buyar di situ. Kadang jadi apa ya, langkahnya juga jadi nggak jelas. Oke, siap. Jadi, tapi kalau misalkan kita ada yang namanya hukum yang tidak tertulis di kegiatan pendaki gunung itu adalah body system bro. Oh iya. Body system. Jadi selalu body system.
body teman ya. Jadi kita harus membersamai teman kita. Yes, benar. Bagaimanapun kondisinya gitu kan. Setuju. Lelah bareng gitu kan. Teman kita lelah, kita juga harus merasa lelah gitu. Teman kita mau istirahat, kita juga istirahat gitu. Teman kita lapar. Tapi kalau teman kita udah nggak bisa melanjutkan perjalanan, ya jangan disuruh nunggu terus lu muncak. Jangan dipaksain gitu. Ini klasik, tapi ini sampai sekarang pun masih kejadian. Masih kejadian. Itu masih kejadian. Ego. Nah, makanya kan kegiatan gunung, hutan, dan alam semesta itu mengajarkan kita tentang empati. Tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bertindak. Bukan alam ini mengajarkan kita bagaimana cara kita berkumpul. Nah itu gitu kan. Alam ini adalah guru lah buat kita ya. Iya. Cheers dulu dong kalau gitu. Gue emosional ngomong yang suka meninggalkan teman di perjalanan ini. Jangan marah-marah sob. Oke, teman-teman dari, nah ini kayaknya si Kipli dari tadi antusias banget nih ngeliatin kita nih. Lo mau ada yang lo tanya, Pli? Nih, ini lo tanya nih. Oke. Lanjut aja. Lanjut. Misi ya. Ayo, Pli. Gimana nih, aduh. Bang Maung, saya mau tanya nih Bang Maung. Tanya apa nih? Tadi kan bahas tentang pendaki FOMO dengan equipment ya? Iya. Saya mau tanya tentang pendaki yang dia bukan FOMO, dia bukan baru, berpengalaman, tapi dia mengedukasi ke pendaki FOMO, pendaki baru itu kalau sepatu trail itu cocok untuk mendaki gunung. Jadi dia seperti ini sepatu ini bakalan membuat sepatu hiking tidak bakalan dipakai lagi. Jadi ini bakalan pakai sepatu trail run. Trail running ini bakalan merajai gunung ini begitu. Nah, ini menarik nih. Itu bagaimana pendapat Abang? Menarik. Jadi kembali ke prinsip begini, Bro. Oke. Pakailah sesuatu sesuai peruntukannya. Oke. Kembali ke sana. Hiking ini adalah kegiatan yang mendaki gunung, bukan berlari. Mendaki itu ya berjalan gitu kan. Dan bukan idealnya ya, sepatu hiking dirancang itu sesuai dengan peruntukannya seperti halnya contoh yang saya pakai lah gitu kan. Ada beberapa prinsip yang harus kita jaga dalam hal hiking, itu menggunakan sepatu yang menutupi mata kaki. Gitu, mata kaki. Tujuannya apa? Untuk melindungi ankle kita. Gitu kan. Kembali, orang trail running itu orang terlatih. Ya. Trail running itu terlatih gitu kan. Dia ototnya terlatih gitu kan untuk melewati beberapa obstacle yang akan terjadi di lapangan gitu kan. Dia pengalaman hal itu gitu kan. Bagaimana mengatur langkahnya, mengatur lari, mengatur ritmenya gitu kan. Phase lah istilahnya kan. Kapan dia harus nge-push, kapan dia harus hanya berjalan. Mereka itu terlatih gitu kan. Tapi untuk tubuhnya didesain buat itu gitu kan. Tapi untuk teman-teman yang sekedar menikmati perjalanan hiking gitu kan, ya equipmentnya tolong dilengkapi dulu gitu, dilengkapi dulu. Ya mungkin saja, bisa saja mungkin dengan dia equipmentnya trail running, trail runner, tapi dia hanya melakukan hiking. Ya kadang menurut saya itu kembali kurang cocok gitu kan. Ya, memang peruntukannya beda. Peruntukannya beda. Didesain dan dioptimasi itu. Iya, karena dua aktivitas yang berbeda gitu kan. Hiking itu pendakian yang katakanlah misalkan pendakian yang harus 2 hari dibikin 1 hari gitu kan, karena dia tidak melakukan aktivitas camp. Istilahnya tuh kalau sekarang mereka pada ngegandrungin ultralight, pendakian ultralight. Dan itu selalu jadi pembahasan utama sih. Tidak ada yang salah dengan ultralight. Nggak ada yang salah gitu kan. Hanya ultralight ini risetnya itu bukan kadang ya. Yang saya paham, yang saya tahu, si equipment ultralight itu risetnya dilakukan di luar negeri yang notabene medannya iklimnya bukan iklim kita juga. Gitu kan. Di mereka itu iklimnya subtropis gitu kan, salju dan tidak pepohonnya tidak rindang seperti di gunung kita, di hutan kita gitu kan.
Tapi kalau di kita kan tropis nih, Tropis ya. punya kelembaban yang lebih tinggi gitu kan. Nah, kadang beberapa equipment yang ultralight kadang nggak cocok gitu di gunung kita gitu kan. Ya itu juga harus pinter-pinter lah gitu kita. Itu cari, itu dia harus pinter-pinter kita mencari data informasi yang tepat lah untuk kita gunakan gitu kan. Siap. Terus dalam hal ini, dalam hal kecocokan alat, jadi alat yang kita pakai belum tentu juga cocok yang teman kita pakai. Berarti intinya adalah kita harus menyesuaikan dan lain-lain. Jadi kita harus tahu tujuan kita dan lain-lain. Tujuan perjalanannya mau hiking, mau trail running, atau misalkan mau trek. Tadi apa bilang trekking, manajemen perjalanan. Oke, kalau gitu thank you ya sebelumnya ya. Oke, sama-sama, sudah. Pli, udah puas belum sama jawabannya? Udah ya. Sob, BTW tadi lu kemarin ya, lu mau ngajak gua ke Purwokerto tuh mau ngapain sih, Sob? Oh iya, kebetulan ini FBI juga kan. Kenapa? Apa namanya? Jadi di Purwokerto itu sekarang telah bukan dibuka ya, ada revitalisasi jalur. Salah satu jalur pendakian yaitu Gunung Slamet di Batu Raden. Ya. Batu Raden. Jadi teman-teman di sana kemarin hari ini. Batu Raden kan dulu nggak aktif. Dulu ada kan maksud gua kan, tapi udah lama aktif ya. Udah ini nggak aktif. Nah, kemarin setahun terakhir ini dilakukan revitalisasi sama teman-teman di sana. Udah setahun nih? Udah setahun. Jadi berproses lah. Berprosesnya udah setahun. Setahun ini siap. Untuk merevitalisasi lagi jalur. Dan hari ini tadi diresmikan. Sebenarnya gue diundang ke sana untuk hadir dalam peresmian itu kan, karena waktu itu teman-teman juga sempat mentoring juga untuk bagaimana pengelolaan jalur pendakian, dan salah satu concernnya adalah bagaimana ini pengelola jalur pendakian yang berbasis konservasi. Nah, tadinya gue ngajak lu ke sana gitu kan. Itu di sana. Jadi teman-teman sekarang ada jalur baru untuk pendakian Gunung Slamet via Batu Raden. Nanti ada salah satu pengurusnya itu namanya Willy, Mas Willy Daeng. Mas Willy Daeng. Nanti bisa siap. Bisa kontak-kontak sama. Udah resmi ya dari hari ini tanggal berapa? 10 Maret 2020. 10 Mei. 10 Mei 2025. Ya, benar. Oke, kalau gitu udah mulai aktif ya dari 10 Mei 2025 ini. Kita perlu ke sana deh. Gas ya, deal ya. Dong. Deal ya. Ke depan ya. Siap. Nih, gas ya. Oke, siap. Kalau gitu Mau nanya lagi. Oh, mau nanya lagi? Buset, nanya mulu. Nanya lagi satu kali ya. Nih. Nih Bang. Apa? Mau nanya satu lagi nih. Abang kan baru aktivasi lagi ya? Iya, revitalisasi. Itu saya mau nanya karena ini baru ya. Kira-kira bakalan ada nggak regulasi kita wajib pakai selendang ke puncak? Oh, ini lagi rame ya. Oke. Apa? Itu aja? Iya. Udah itu doang. Kita wajib nggak ada regulasi gitu? Siapa tahu nanti disuruh sewa sepatu dari situ. Gini. Bro, kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Nggak, gue jawab. Aman ya. Oke, siap. Di perpimpinan gue tuh diajarkan yang namanya menghargai adat istiadat setempat. Gitu. Kearifan lokal lah gitu kan. Namun kearifan lokal itu juga kita harus lihat dulu nih. Historinya seperti apa gitu kan. Contoh. Kalau kita mau mendaki Gunung Binaya, walaupun gue belum pernah ke Binaya ya, tapi ada beberapa tayangan, termasuk ada beberapa senior gue juga yang pernah ke sana cerita. Jadi kalau mau ke Gunung Binaya itu ada ritual dari masyarakat adat setempat, gitu, di ritual dulu gitu kan sebelum ke sana. Iya, gue dengar gitu. Itu kita hargai sebagai kearifan lokal dan kita memang menjalani proses itu. Tapi kemarin lagi rame nih. Iya. Nah tadi bilang kan selendang nih, kayaknya spesifik banget gitu kan. Rame gitu kan, itu Gunung Lawu ya kalau nggak salah. Gunung Lawu. Yang di mana sih? Ceto ya? Ceto kalau nggak salah ya, atau Pli, lu di mana, Pli? Ya pokoknya itulah di salah satu jalur lah gitu kan, satu jalur Gunung Lawu gitu kan. Kalau dilihat sejarahnya, gue lihat secara objektif di tayangan itu ya, yang rame di medsos itu kan. Kayaknya itu akal-akalan oknum aja, oknum warga gitu kan yang bilang kalau harus pakai selendang. Karena dari tayangan itu ada beberapa warga lokal juga
terjadi perdebatan di situ. Iya. Ya betul kan? Benar. Ada beberapa pemuda di situ yang menentang kegiatan itu karena menurut mereka itu nggak ada gitu. Itu hanya akal-akalan si oknum tersebut gitu. Tapi gitu, Pli. Tapi bukannya deklar juga ya itu ya? Oh udah deal, udah kelar, udah deal antara pengurus Basecamp dan pokoknya kalau nggak salah sektor dari pemerintah udah turun tangan juga untuk mengklirkan masalah itu sih. Gitu. Oke. Akhirnya, balik lagi nih sesuai belum terjawab nih pertanyaan Kipli nih, akankah ada atau gimana? Jangan ada. Jangan ya betul ada. Enggak lah, berarti nggak ada. Tenang teman-teman di jalur Batu Raden baru semuanya oke ya, aman ya. Oke. Nanti kalau ada yang update nanti gue minta sama pengurusnya nih apa yang update nih gitu kan. Peraturan apa yang update. Tadi pada akhirnya pada alasannya peraturan umum aja lah gitu kan. Masalah jam pendakian dan sebagainya, masalah equipment itu juga, perbekalan itu juga dicek. Ya pada umum lah. Gitu. Siap, thank you. Sampah juga, jangan lupa sampah. Oh iya, jangan lupa sampah teman-teman. Kita nggak bakal pernah capek buat ngomongin sampah ya. Asli. Oke, kalau gitu kenapa? Ada yang asli kenapa Sob? Ini PR sih, PR untuk kita semua. Itu PR benar-benar. Baik pengelola, baik kita sebagai pendaki. Bagi gue pribadi ya, kayaknya kegiatan adanya bukan tanpa menyepelekan jasa-jasa teman-teman yang bergerak di situ ya. Tapi ini jadi pemikiran bersama. Kayaknya kita mari berpikir bersama caranya gitu di gunung kita ini nggak ada lagi operasi sampah, opsi. Karena itu sampah penting banget. Karena menurut bagi gue kayaknya kok ini kayaknya aib banget gitu gunung kita tuh kayaknya karena kesannya gini. Setuju. Kalau selalu ada opsi berarti kan gunung itu selalu kotor gitu kan. Artinya kan kesadaran dari pendaki, regulasi dari pengelola mungkin masih agak ada kelonggaran gitu kan. Itu bro gitu kan. Itu penting karena gue juga dulu menerapkan ke teman-teman waktu gue. Harusnya opsi itu bisa jadi sebuah tantangan gak sih? Kayak misalkan tahun ini emang ngadain opsi nih, ya kan? 1 tahun depan jangan sampai ada. Ya, kalau misalkan gitu. pun emang masih kecolongan dalam artinya ya banyak pendaki yang istilahnya yang masih teledor gitu ya. Ya tahun depan ya minimal setengah tahun misalkan gitu. Jadi makin lama ya mungkin buat tantangan lah. Tahun depan harus lebih dikit nih, lebih dikit sampai gunung itu bersih. Itu gimana tanggapan itu? Oke gak? Ya itu artinya kan ada penurunan ya. Oke juga itu salah satu opsi juga gitu kan. Tapi kalau gue menerapkan gini, gue dulu agak gimana? Waktu gue melibatkan diri di pengelolaan jalur, mencoba membangun manajemen pengelolaan jalur pendakian, gue bilang gini ke teman-teman, kalau di jalur kita ada opsi, berarti kita gagal. Oke. Gue itu aja poin gue, berarti kita gagal. Siap. Silahkan terjemahkan gitu. Siap. Oke, kalau gitu, thank you. Sama-sama bro. Udah datang di ngopi di Pintu Langit, udah bercerita. Bung Kipli, terima kasih. Bung Tera, langkah kakinya. Aduh, terima kasih banyak. Ya. Aduh, ini sorry ya. Gue bukan sok tahu, ini berbagi pengalaman aja. Ini sharing, karena kan segala sesuatu yang di-sharing itu kita belajar dari pengalaman orang. Oke. Gue juga masih banyak belajar. Cheers dulu. Thank you sobatku. Terima kasih kopi nikmat. Enak banget. Mantap.